Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nafis Wasyunadhari akan mereview singkat LMS yang saya pakai untuk tugas UAS kali ini. Dan kebetulan LMS yang saya pakai kali ini adalah Google Classroom. Nah, di sini saya memanfaatkan beberapa fitur yang ada. Salah satunya pada banner ini, banner tampilan itu saya mengeditnya di Canva. Kemudian setelah saya mengedit, saya tempel di situ agar supaya siswa itu langsung berfokus pada ke situ bahwa apa yang akan dipelajari yaitu tentang nuzulul Quran. Ataupun untuk pertemuan pertama, fitur yang saya gunakan adalah pengumuman baru. Nah, pertama di sini saya mengungkapkan salam, kemudian membuka pembelajaran dengan membaca surat Fatihah, mengenalkan diri, dan menyampaikan tujuan pembelajaran, dan kemudian menginstruksikan siswa agar bergabung dengan kelas. Nah, untuk pertemuan pertama ini, pembelajaran yang saya pakai memakai blended learning, yaitu gabungan antara sinkronus dan asinkronus. Nah, adapun fitur yang kedua saya gunakan dalam pertemuan pertama ini adalah pertanyaan baru yang berupa absensi kehadiran. Nah, dalam ini terdapat 3 jawaban yang dimana wajib diisi oleh seluruh peserta titik yang ada di kelas 9A. Nah, apabila tidak mengisi salah satu maka akan dinyatakan alfa. Kemudian fitur selanjutnya yang saya gunakan yaitu materi. Nah, materi baru di sini saya menyajikan sebuah gambar sekilas yang berguna untuk memberikan persepsi kepada peserta didik. Jadi menghubungkan pemahaman peserta didik dengan materi yang akan dipelajari, yaitu tentang nuzulul Quran. Ataupun fitur selanjutnya yang saya gunakan yaitu tugas baru. Nah, di sini ada video nuzulul Quran yang kemudian akan disimak oleh peserta didik saat pembelajaran. Kemudian ada soal, tugas baru berupa soal. Nah, soal di sini berupa kuisis pada pertemuan pertama ini. Nah, mari kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini mungkin ada beberapa soal. Nah, siswa itu langsung masuk saja melalui link kuisis atau Wikron yang sekarang yang telah disediakan di soal. Kemudian ada pertanyaan baru. Nah, di sini itu berguna untuk merefleksi peserta didik, yang mana jika terdapat beberapa peserta didik yang masih mengalami kesulitan, maka akan menulis kolom komentar di bawah ini. Kemudian ada tugas individu. Nah, tugas individu ini bukan merupakan PR, tapi materi tambahan yang digunakan oleh peserta didik tatkala pembelajaran yang selesai. Jadi peserta didik itu mempelajari beberapa kosakata yang berupa video itu di rumah masing-masing atau di luar pembelajaran intinya. Kemudian untuk pertemuan kedua, nah di sini sama aja kayak kurang lebih pertemuan pertama, namun pertemuan kedua ini berfokus pada keterampilan berbicara. Yang pertemuan pertama berfokus pada keterampilan menyimak. Nah, untuk pertemuan kedua saya memanfaatkan beberapa fitur seperti pengumuman, kemudian absensi, pertanyaan baru, materi,
kemudian ada pertanyaan lagi, kemudian ada tugas. Nah, dalam pertemuan kedua ini saya mengucapkan salam, kemudian membaca surat Fatihah untuk membuka pelajaran, kemudian menanyakan kabar, kemudian menyampaikan bahwa hari ini yang dipelajari adalah Nuzulul Quran yang berfokus pada keterampilan berbicara, dan melakukan persepsi dengan menanyakan tiga soal, yang diantaranya adalah siapa yang tahu arti kata al-wahyu, apa arti qarun hira, kata nazala berarti apa, nah, dan lain-lain. Adapun tujuan pelajaran di sini telah disampaikan bahwa hari ini pada Muharram kalian akan berlatih berbicara menggunakan kosakata yang berkaitan dengan peristiwa turunnya Al-Quran sampai akhir. Nah, kemudian saya menyisipkan link video Google Meet untuk para siswa agar nanti saat pembelajaran dimulai para siswa join gitu, jadi bergabung. Kemudian ada pertanyaan baru, absensi. Kemudian ada materi. Di sini ada 2 PDF teks tentang turunnya Al-Quran per PDF. Di sini agar siswa nanti saat pembelajaran bisa membuka teks ini untuk dipelajari. Kemudian ada pertanyaan baru guna untuk merefleksi, yaitu jika siswa masih terdapat beberapa bagian sulit dipahami atau belum dipahami, maka siswa wajib menulis komentar pribadi di sini. Nah, di sini. Kemudian ada tugas kelompok. Nah, di sini siswa itu membuat anggota untuk percakapan, praktek percakapan, atau dalam bahasa Arab itu biasanya disebut hiwar. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya di sini pembelajaran pada pertemuan ketiga ini difokuskan pada aspek penguatan keterampilan membaca siswa. Adapun pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan ketiga yaitu asinkronus, jadi siswa belajar tanpa adanya interaksi langsung dengan guru tatkala waktu itu juga. Nah, di sini fitur yang saya gunakan tetap menggunakan pengumuman yang dimana di dalamnya itu terdapat salam, kemudian instruksi tugas, kemudian ada tujuan pembelajaran, dan keterampilan yang wajib dikuasai pertemuan yang kali ini. Kemudian fitur yang saya gunakan selanjutnya yaitu ada materi baru yang berupa video qiraah. Nah, di sini siswa bisa menyimak video tersebut tatkala di sini siswa bisa menyimak video tersebut agar nanti saat membaca teks tentang turunnya Al-Quran itu tidak salah, baik dan benar dalam bentuk intonasi dan pelafalannya. Kemudian ada teks bacaan nih. Nah, di sini teks bacaan itu setelah siswa menyimak video, maka siswa wajib membaca teks ini. Kemudian ada pengumpulan rekaman. Nah, jadi di samping siswa membaca teks tersebut itu, siswa itu diwajibkan untuk merekam diri masing-masing guna agar nantinya guru itu dapat memberikan penilaian terhadap tingkat berbicara siswa pada materi turunnya Al-Quran, baik dalam bentuk pelafalannya dan intonasinya. Kemudian ada soal. Nah, soal di sini berupa soal pilihan ganda seputar turunnya Al-Quran yang ada pada teks yang telah dipelajari. Kemudian ada refleksi. Nah, refleksi di sini gunanya untuk bertanya kepada peserta didik terkait bagian mana yang sekiranya belum dipahami atau sulit dipahami. Kemudian ada kata-kata hari ini. Nah, kata-kata hari ini adalah termasuk motivasi untuk peserta didik agar supaya nantinya peserta didik itu tetap semangat dalam belajar.
baik itu kapanpun dan dimanapun. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.